Oke, assalamualaikum teman-teman. Kami di sini dari tim Coach PWS ingin berbagi cerita dari awal mula terbentuknya channel ini sampai sekarang. Awal mula kita tuh sebenarnya ada orang berapa mas ini? Awalnya tuh ada lima Lima orang. orang, terus dua itu hostnya, saya sama Mas Ian, terus satunya sini Mas Seto Nugraha. Sebenarnya Mas Eko ini juga sebenarnya awal mulanya host sebenarnya juga. Cuman ada kendala sedikit, dua tim kami itu kayaknya nggak bisa ikut melanjutkan explore Ya, jadi terpaksa hostnya dua, kameramen satu, dan kita sudah buatkan Mas Seto itu untuk menjadi kameramen. Dan awal terbentuknya Coach PWS ini sebenarnya tuh awal mulai cuma iseng terus menjadi sebuah hobi. Tapi di sisi lain iseng itu ya sebenarnya kita juga suka mistis sebenarnya. Suka mistis. Beranjak dari itu. Beranjak tuh. Iya, beranjak dari hobi menjadi yang sampai detik ini tayang gitu loh, kan? Iya. Dan Mas Pulung juga support, semua tim support. Oke, dari hobi kita lanjutkan ke YouTube untuk menjadi YouTube Coach PWS ini semakin berkembang. Gitu. Nah, awal mulanya seperti itu. Dan kita mau bercerita-cerita sedikit tentang episode 1 sampai episode berapa sekarang saya? Udah hashtag 6. Episode 6 ya. Sebenarnya itu ada yang ketiga cuma nggak upload karena ya itu tadi editingnya nggak bisa untuk editing secepatnya. Akhirnya kita lompati langsung ke 4, dari 2 langsung ke 4. Tapi nanti bakal yang ketiga itu tetap akan kita tayangkan setelah kita explore yang terakhir kemarin di mana? Di Gunung Sempu. Di Gunung Sempu itu kan besok di Gunung Sempu masih ada part 2 nya Ya, masih jadi ada part 2 nya nantikan aja. iya, itu part 2 nya. Dan itu pun ada cerita mistis dari part 1 sampai part 6 itu nanti akan kita utarakan dari Mas Pulung sendiri. Part 1 itu apa yang kita alami waktu itu kan kita cuma berdua itu. Oh iya, belum punya tim kita. Itu masih iseng-iseng. Ya, iseng-iseng masuk rumah yang udah terbengkalai, rumah. Itu dari aku kecil, Mas. Iya, sama. Dari kita kecil. Itu masih kampung kita itu. Kampung kecil, aku juga kecil, men. Nah, kita masuk ke rumah itu, awalnya tuh sebenarnya pertamanya tuh nggak ada apa-apa, kita nggak merasakan apapun, cuman ya emang rimbun, depannya udah rumah semegah itu, depannya udah rumput, kalau bahasa Indonesianya udah rimbun, banyak pokok apa, daun-daunan, rumput-rumput. Kita mau masuk aksesnya aja susah sama sekali, hampir menyerah ya, cuma belum kita nggak bisa ada akses masuk. Mau lompat juga nggak bisa, mau masuk pagar nggak bisa. Terus akhirnya adalah pagar kecil itu bisa kebuka sedikit, kita bisa masuk ke situ. Ya, untungnya itu. Dan yang kedua yang kita takutkan itu ular, Mas Bulu. Wah, itu momok menakutkan. Wah, aslinya tuh nggak ini. Kita tuh nggak begitu apa ya, takut sama yang namanya setan, jin dan lain-lain. Ya keluarga mereka lah. Itu tuh nggak
tapi bahaya nyatanya itu men. Kayak ular, terus nanti kalau di dalam rumah terbengkalai ada macan kan siapa tahu toh. Tapi macannya macan jadi-jadian ya. Siluman Di rumah. paling Ya. itu. Jadi pas masuk itu untungnya ada gerbang kecil yang nggak dikunci ya itu mas. Nggak dikunci. Bukan gerbang, tapi kayak pintu gerbang yang cuman akses satu orang aja. Oh iya, Nah, ya yang buat akses orang lah. akses orang masuk satu orang aja. Dan itu pun bukanya cuman kecil, nggak bisa lebar bukanya. Kita harus nerobos itu, Saking banyaknya itu. rimbun-rimbun itu. Nah, setelah masuk ke dalam, ya kondisinya ya seperti episode pertama itu, videonya seperti itu. Dan tanpa kita sadari ternyata ada yang mengawasi kita. Iya, secara yang langsung. Itu ada yang mengawasi kita. Itu kalaupun ada mamen-mamen yang lain, mungkin pas nonton ternyata punya keahlian indra keenam. Ya, Ada keahlian indra keenam mungkin bisa di komen aja. Ada sosok apa aja gitu di situ. Karena ya, emang anomalinya banyak. banyak. Itu offshore-nya banyak, dan itu pun juga udah aku tambahkan di video akhir. Itu ada sosok nenek pakai Oh, iya. kebaya. Itu aku merinding men. Itu apa ya, kalau bahasa Indonesianya tuh dia kayak Nengok dari bawah, ya lantai kebetulan kan bawah. dua lantai. Lantai kita di atas kan itu. Di lantai bawah dia nengok itu ke atas ke arah kita. Dan yang kedua itu ada semacam kayak genderuwo. Oh ya, kalau istilah apa ya, setan Indo itu genderuwo. Nah, genderuwo itu besar, tinggi, kayak tingginya seruangannya itu, tingginya itu. Oh ya, dan itu ternyata nggak yang di balik kacanya, tapi di depan kacanya. Nanti malam-malam bisa ngecek di video kita yang pertama. Iya, itu udah aku sambung sama videonya, foto untuk penampakannya itu. Dan yang kita lanjut nih yang part kedua. Yang part kedua itu kalau nggak salah kita di Villa Kaliurang kan? Iya, Villa Putih. Villa Putih Kaliurang itu ya. Kaliurang. Itu sebenarnya juga kita nggak sengaja nemu tempat itu sebenarnya. Kita mau mencari-cari tempat yang ada di Kaliurang, khusus Kaliurang, dan ternyata ada villa yang sudah terbengkalai. Cuman sayangnya kita nggak bisa full di sana karena kata Mas Eko sendiri pun yang naik itu juga gimana Mas Eko sudah rapuh dan Nggak ada akses ya itu ya, buat ke atas ya. rapuh. Ya, lupa ya. Yo itu sih apa? Resiko nanti, resiko Ya. nyata, bahaya nyata. Tapi lucunya men, itu temanmu siapa namanya Rian. Oh iya. Nah, aku kan udah video. Aku nggak berani sebenarnya, suara dari itu udah berisik dari ruangan itu, udah aku kayaknya kok aneh ruangan itu, kok kayak kerasa gitu kan. Aku nggak berani nengok ke ruangan itu, cuman pakai HP aja, cuman aku liatin gini kan, kok ada yang jongkok men. Aku maksud takutku itu tuh orang gila atau emang penampakan. Aku lari kok Rian ikut lari gitu loh men. Dan itu alasannya lucu loh itu. Oh. Alasannya itu cuman, wah aku takut gelap ya. Mosok takut gelap. Wah. Nah, itu yang part 2 itu cuma sampai situ karena kita nggak menemukan apapun. Dan Tapi ke capture, untungnya ke capture mas. iya, yang di tengah itu kan, Iya.
Coba Mas belum dilihatin di kamera. Ada tentunya kuntilanak. Itu akses masuknya itu tiba-tiba itu ada sosok kuntilanak itu berdiri di tengah. Ada sosok kuntilanak mencegat kita. Coba kalau Mas belum masih ada di fotonya. Oh masih. Nah ini yang Waduh, perbesar aja kamu ke sana. saya coba. Jadi ini untuk yang foto yang pertama. Foto pertama itu bersih. Jadi emang benar-benar nggak ada apa ya istilahnya tuh, kalau pohon nggak ada putih-putihnya. Terus emang benar-benar bersih. Kalaupun ada apa ya, orang kalau bilang alah itu cuman banner, tapi di foto yang pertama ini nggak ada banner. Nah ini foto yang kedua di tempat yang sama. Di zoom Mas, ya saya mau. Nah kalau mau ditelaah lagi untuk yang punya indra keenam gitu ya, itu kayak sosok noni Belanda. Ya, Kalau kita menurutku nggak bisa memastikan itu noni Belanda atau kuntilanak, yang penting itu makhluk astral lah istilahnya. iya Tapi kalau firasatku terbang kuntilanak men. kalau kayak gini. Iya. Nah, Sama yang itu men, di lorong itu loh men, yang halaman pertama kita mau masuk itu ya. itu 2 kali kan penampakan. Iya. Kalau masih nyimpen yang di tengah. Nah itu kan yang before after. Ya ini yang Before. sebelum cerahin lagi. Ya agak nampak sih ini. Di pusat babasan itu. Masuk kalau pohon ya di tengah jalan kan nggak mungkin. Iya kan. Segede itu loh. Nah, tuh. Nah ini yang after brightness. So Inggris tenan ini. Ya, bisa dikoreksi kalaupun ini pohon, tapi kenapa kok di tengah jalan? Yo harusnya capture juga kalau itu pohon. Dan kenapa kita bisa lewat kalau itu pohon di tengah jalan? Nah, itu. Ada hal unik dari setiap penelusuran tuh. Ya, itu yang part 2 ya. Part 2. Nah, sekarang kita lanjut yang ke part 3 yang belum ke upload. Sorry ya teman-teman, belum ke upload dan belum ke edit. Tapi untuk capture-nya ada. Itu pun aku juga merasa kaget sebenarnya Mas Pulung waktu foto-foto di situ. Kita sebenarnya kan mau explore sambil uji nyali dan mau ibaratnya menantang makhluk halus yang ada di selokan itu dengan kita mancing. Kita mancing di tengah malam. Nah, tapi setelah saya mancing dengan Mas Seto, Mas Pulung ini dia uji nyali sendiri. Iya, itu menghiraukan ya. Jadi teman-teman agak terganggunya emang ada yang ikut ini. enggak. Jadi uji nyali sendiri Mas Pulung, dia moto-moto kok nemu sosok persis seperti manusia utuh tapi dia tembus pandang. Ada kepalanya, ada tangannya, ya kayak orang lah, tapi di situ nggak ada siapa-siapa ya. Wah itu cuman aku, dan itu pun ada Putra. Nah Putra itu pas ninggalin aku sendiri gitu. Dan lucu, setiap kita explore itu pasti ada horornya, ada lucunya.
Mas Pulung itu ceritanya kita itu mau dua divis itu, mau dua kamera. Nanti mau kita edit jadi satu video. Wah, Ya, kalau itu jadi gini ya teman-teman ya, yang nonton, kasihlah Mas Pulung sumbangan buat beli handphone. parah ini. Nih, jadi gini teman-teman, Mas Pulung datang lagi ke tempat kita mancing, saya sama Mas Eta mancing di bawah, Mas Pulung di atas. Dia datang, men, kamera aku nggak mendukung, men. Udah pakai senter tetap Gak lihat. nggak kelihatan. Iya, mungkin, wah udahlah ini sesi mancing aku selesaikan. Biarlah Mas Pulung explore sendiri pakai handphone saya, sesi saya kan. Itu terus udah selesai, kita pulang. Terus ternyata Mas Pulung mendapatkan anomali, mendapatkan foto yang benar-benar di luar nalar kita sebenarnya. Itu kok bisa sekali bentuk dengan manusia seutuh-utuhnya. Gitu. Yang bikin penasaran tuh ya emang kalau dunia-dunia gaib itu kan aku belum pernah mendalami ya Mas ya. Ya, Apakah bisa gitu loh. itu namanya kalau istilah di agama kita Islam itu namanya jin calling, yang mungkin jin yang menyerupai manusia yang pernah meninggal di situ mungkin, karena dulu kan kalau nggak salah aku pernah dengar ada yang meninggal di situ seperti itu, tapi kita juga nggak seuzon, nggak apa, tapi Ya, ini menurut kemungkinan besar warga itu juga ya. kemungkinan besar kalau bagi saya itu namanya jin calling yang menyerupai, karena ini benar-benar fotomu itu benar-benar bentuk manusia Bang. Tapi aneh tembus pandang. Iya itu ya. Dan saya nggak melihat karena yo keterbatasan saya nggak punya ilmu terlalu apa ya terlalu tahu tentang hal-hal yang Iya, goib gitu. iya. No, Nah, men. oh ya. Dan yang part keempat ya, Ya, part keempat kita itu explore di yang keempat itu kita di mana sih? hotel dulu ya itu ya. Resort. Ya kan? Iya kok. Bentar, kita malah lupa teman-teman. Saking banyaknya yang belum diupload tuh jadi lupa. Nah, Hujan teman-teman, ini suasananya mendukung ini cerita-cerita horor, hujan pas banget. pas. Iya. Hashtag 4 tuh kita di resort Nah, terbengkalai. resort terbengkalai itu benar-benar luas. Kalau dikatakan 1 hektar itu kayaknya Wah, lebih lebih, gitu. Lebih lebih gitu. sekali itu. Dan apa ya? Kita di sana tuh sebenarnya ada penampakan tapi di foto. Kalau di video kita nggak menangkap sama sekali. Kita nggak kalau yang di video ternyata tuh kerekam. Iya, tapi kita nggak sebenarnya. Kita nggak. Tapi bisa divalidasi kok. iya, tapi bagi teman-teman, saya ulang lagi, bagi teman-teman yang indigo dan punya kemampuan bisa melihat hal-hal yang tak kasat mata, kemungkinan teman-teman bisa koreksi nanti di komen lah di part 4 ya, Part di part 4 itu. Tapi makasih teman-teman, part 4 itu penontonnya lumayan. Kita tunggu jempol buat teman-teman kalian dan semoga nambah terus. dan semoga nambah subscriber kita juga nambah, men. Iya. Yang terpenting 2 itu sih. Jangan lupa subscribe pokoknya.
biar nggak ketinggalan. Biar nggak ketinggalan. Nah, yang fun fact-nya, kita kalau di video yang keempat kita ya, video yang keempat kita itu udah waktu perjalanan mau balik ke parkiran mobil. Terus Itu masih di hotel kan? ya, tapi kita Oh. udah selesai. Oh iya. Terus kita masih on cam. Nah, di saat kita ngelewatin itu model resort, tapi Iya, resort itu modelnya kamarnya seperti ini. besar. Modelnya kayak villa kecil, tapi banyak Nah, gitu loh men. Jadi kayak kamar hotel, tapi bentuknya kayak rumah. Dan itu terbagi menjadi beberapa bagian rumah untuk resortnya itu. Dan itu pun kita menemukan salah satu kamar yang gimmick, karena saya dan tim khusus Ghost PWS anti yang namanya gimmick-gimmickan. Kita ngerekam, kita video, kita explore, ya apa? Ya kita buat menghibur kalian. Ini loh tempat terbengkalai itu seperti ini. kalau Ini malam di daerah ini. Kalau malam seperti ini suasananya. Tapi kalau misalkan ada penampakan, ya itu namanya bonus ya. Itu namanya bonus. Seperti semboyan kita. Kita yang penting maju dulu untuk urusan penampakan ataupun apa ya, dia menampakkan diri atau apa, itu bonus. Kita intinya jalan-jalan malam buat menghibur kalian semua, para subscriber. Terus kita anti settingan karena kita cuma bertiga gitu loh. Dan ada fotonya. Mungkin nanti kita edit beberapa nanti di insert aja, nanti ada itu ada beberapa. Dan anehnya men, setelah kita selesai explore, kita lihat fotonya, pas di depan kamar yang ada di buat gimmick itu, ada dupanya itu. Oh iya, dupa. Di depan kamarnya itu di device saya, di handphone saya, ada sosok bungkuk menutupi pintu masuk resortnya itu. Dan kalaupun itu pintu, harusnya warnanya coklat. Karena Iya. di video tidak Coklat. Dan satu lagi itu ada yang bikin lucu juga ada kasur putih, tragedi kasur putih itu. Itu siapa itu yang tahu itu? Itu siapa itu? Tanggung jawab kembali ke kamar. Kasihan itu loh yang jaga. Iya, kita explore, kita jalan-jalan malam buat menghibur kalian. Kalau bisa teman-teman yang lain juga jangan mengotori tempat-tempat sakral seperti itu yang terbengkalai. Jagalah tempat itu, biarkanlah dia seperti itu. Walaupun terbengkalai, tapi kita tetap menghormati yang ada di situ. Nah, Karena kita berdampingan dengan mereka. Mereka merasa nyaman, kita juga merasa nyaman. Kita buat nyaman, mereka pasti nyaman. Kalau kita mengganggu mereka, pasti mereka mengganggu. ya. Gitu loh. Dan nanti kalaupun mengganggu kan malah impactnya ke warga sekitarnya itu. Iya, dan nanti kita juga kesulitan untuk eksplor juga. Karena kita dikira nanti yang merusak atau menggambar yang nggak jelas itu, Nah, orang-orang itu yang mempersulit izin ke warga gitu loh. Jadi buat teman-teman semua, jangan sekali-sekali mengotori dengan gimmick kalian yang nggak wajar. Buatlah konten horor, buatlah konten misteri dengan apa adanya. nah, yang real aja Yang lah. real aja. Dapat itu hoki, nggak dapat nggak apa-apa, gitu loh. Karena apa? Kita di sini untuk menghibur.
kita di sini untuk melihat suasana tempat terbengkalai itu seperti apa, gitu teman-teman. Jadi saya mohon buat teman-teman jangan diulangi lagi. Buat para konten kreator misteri, kita menjaga nama baik konten misteri. Ya. Gitu ya. Kita lanjut ke part 5. Oh, yang empat itu nanti ada potongannya. Ada. Terus yang pas kita ini tak flashback dulu. Oke, nggak apa-apa. Jadi yang pas kita ke villanya itu yang video keempat kita. Itu pas kita mau balik bertiga mau ke arah Panjelan. Itu kita ngelewatin satu villa yang begini gitu kan. Kita bertiga ini tuh nggak ada yang kalau ada suara itu Ketawa. suara kayak ini Oh meja kursi digeser. kursi kayu tapi geser. Coba Gitu. coba kalian cek videonya di menit-menit akhir. Kita pas posisi mau kembali ke parkiran mobil. Itu kayaknya villa yang buat gimmick deh. Iya. Villa yang Yang buat gimmick itu. Pertama kita masuk di villanya itu Itu yang kayak banyak suara, tahu nggak sih, lantai ada meja atau kursi. Kalau kayu itu kegeret ya, kegeser itu suaranya seperti apa. Tapi kok kita bertiga nggak dengar gitu loh. tapi ketangkep ya. Sampai ketangkep di kamera. Ketangkep itu. Bisa dicek video nanti di menit akhir. Jadi begini itu Kerak. keren gitu. Dan itu jelas di kamera, tapi kita nggak Nggak ada yang denger. ada yang dengar sama sekali. Itu keanehan yang Yang ke part 4 ya tuh. part itu. Coba sekarang kita ke part 5. Part 5 yang kita jalan-jalan di zona gelap. Ya, itu gini men. Itu berhubung Mas Ito capek pulang kerja kan. Kita ini sebagai konten kreator misteri, tapi kita juga punya kewajiban untuk bekerja. Nah itu. Ya, kalau saya sama Mas Pulung ini kan di jam malam masih bisa solo karena kita pulangnya sore. Tapi kalau Mas Seto itu kan kerjanya sampai malam. Mungkin Mas Seto waktu itu pengen istirahat dulu. Oke, nggak apa-apa, kita tetap explore tapi berdua dengan Mas Pulung. Itu sebenarnya explore dadakan karena kita nggak punya tempat lagi, belum nemu lagi. Dan itu pun masih di lingkup kampung kita sebenarnya itu. Ya, tapi banyak rumor. Gangnya itu ya, Mas? Yang pertama itu gang itu kalau orang lewat itu katanya pada nggak berani. Ya kita beraniin. Iya. Kita beraniin. Di gang itu tuh ada lampu. Jadi lampu itu mau diganti berapa kali tetap mati. Iya. Dan sampai sekarang pun lampu tetap mati. Nggak diganti lagi. Sudah diganti loh. Iya. Tetap mati. Kalaupun dari kelistrikannya orang itu kabel baru. Terus fittingnya kalau orang elektro bilang kan. Iya. Namanya itu namanya. Fittingnya itu baru semua. Baru. Nggak sampai semalam lu langsung mati lagi. Sampai sekarang ya nggak diperbaiki karena ya udah perbaiki gimana tetap mati gitu. Anehnya itu karena itu dan bersebelahan sama kos-kosan bangunan Belanda, kos-kosan yang udah zaman dulu udah lama. Dan yang video selanjutnya itu kan terpotong yang selanjutnya. Rumornya ya bukan rumor lagi ya Mas Eto, Mas Pulung, itu emang dulu itu tanah itu bangunan itu diisi oleh warga sebenarnya. Ada beberapa warga yang tinggal di situ. Cuman sekarang udah menjadi tanah terbengkalai, bangunan terbengkalai. Itu sebelum terbengkalai kita kan ada event
Itu di hari apa Mas Eko? 17-an atau Pasti 11. 17-an di kampung kami itu ada jalan sehat, Oh iya, ya kan, jalan sehat. pas jangan sehat itu. Itu ada tukang makanan cilok ya, tukang Ya, pedagang makanan cilok. cilok, pedagang cilok. Dia udah merasa badannya nggak enak dulunya. Terus dia nitipin dagangannya itu ke warga. Kalau ada yang beli, tolong dijualin. Dia tidurlah di depan rumah warga yang video saya ngomong ini dia di sini gitu. Ya, Dia nanti tidur, ada. dia tidur di situ dan ternyata dia tidur selamanya, alias Gitu. istirahat selamanya di situ, meninggal di situ dan dibangunin kok mau dibangunin kok katanya udah dikerubungin laler. Wah, Iya, katanya udah dikerubungin laler. Berarti kan udah agak lama nih. Berarti dari event awal sampai akhir nggak ketahuan kok dia udah meninggal, men. Gitu loh. oh iya, mirisnya di situ ya. Jadi kasihan. Iya, akhirnya bangunannya jadi terbengkalai. Eh, kita mencoba eksplor di situ. Ya sebenarnya ya nggak ada apa-apa ya, men ya. Nggak ada sih. Nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa itu. Cuman ya Cuman warga tuh jadi nggak mau takut. itu. Bukannya takut ya, tapi ya untuk mereka mungkin mencari tempat yang lebih baik aja sih sebenarnya. Bukan untuk takut karena bagus tempat orang meninggal, enggak. Itu rumor belakang itu, Orang-orang. rumor orang-orang. Tapi sampai sekarang kalau ada yang nanyain tempat tinggal gitu ya atau kontrakan gitu ditunjukin di situ tuh nggak ada yang mau. Iya, enggak ada yang mau. Mungkin karena berita yang itu Iya, pedagang yang meninggal. iya, iya. Terus kesane wah jadi kontrakan horor gitu. Oh. Dan oke, Ayo nggak ada ya men. iya. Coba kita lanjut ke part 6 Nah. terakhir Gunung Sembu. yang di makam Gunung Sempu. Itu kita sebenarnya planningnya tuh udah beberapa hari sebelum tayang, sebelum kita explore, kita udah mencari-cari mana nih, kemana nih, kemana nih, kemana nih. Akhirnya ketemulah makam Gunung Sempu itu yang ada di Bantul ya, Ya, daerah Bantul. daerah Bantul. Kita mencoba ke sana. Ya sebenarnya sih nggak terlalu jauh dengan pemukiman warga, tapi untuk jalan aksesnya aja ya nggak jauh. Tapi yang kanan kirinya tuh ternyata panjang, Ternyata luas. ternyata luas. Dan untuk perjalanan pertama, kedua, ketiga tuh nggak ada apa-apa, men. Cuman saranku ya, saran kami bertiga dari tim Ghost PWS ini, janganlah mencoret-coret makam, men. Pamali gitu loh. Kita tuh risih sebenarnya ya. Iya. Kalaupun ada alat amplas atau apa itu malah bakti Iya, sosial kita iya, kita malam. bakti sosial malah. Tapi gini loh, hormatilah orang yang sudah meninggal, tapi jangan dengan cara mengoret-ngoret pagar orang, pagar rumah orang yang sudah istirahat selamanya. Ya, Gitu. pekarangannya. Pekarangannya. Jangan kayak gitu. Jangan dicontoh seperti itu. Itu mungkin anak-anak kecil, kan. Oh iya, Itu mungkin anak-anak kecil. ABG APG alay gitu. Dan ada kejadian lucu, men. Ada kejadian aneh juga, men. Ini kita mulai dari kejadian aneh dulu lah. Aku bawa senter 2, ya kan? Ya, Senter kecil itu sama senter yang buat di kepala sebenarnya. headlamp.
Di rumah itu udah aku cas, tapi sampai TKP kok mati dan nggak mau hidup. Itu belum ke itu tempat yang apa ya istilahnya jarang orang ke situ. Iya, Udah dari mati juga. mati, iya, sensornya mati. Dan apa namanya, setelah eksplor selesai, kok nyala, gitu loh. Pas kita sampai ke istilahnya apa ya safe zone kita lah. Iya, kok sensornya itu tiba-tiba nyala, gitu. Dan itu nggak ada redup-redupnya. Nggak ada tutupnya sama sekali. Oh, itu habis dicas, mas, habis dicas, gitu loh. Nah, itu yang hal mungkin gesekan mungkin ya, energi sana sama energi center mungkin gesekan. Ya, kalau istilah kita Allahu alam, Iya. Cuman Allah yang tahu. cuma Allah yang tahu. Dan lucunya, kalau ada yang nonton itu sampai akhir ya, ada suara ranting. Kalau nalar ranting jatuh itu suaranya nggak kayak gitu, men. Itu kayak ranting dilempar ke arah kita, tau nggak, men? Iya. Ranting dilempar ke arah kita. Dan ini kameramen Nah, Setan Nugraha Setan Nugraha masa mau lari duluan, men? Bosnya mau ditinggal loh, men. itu langsung tak tahan dulu. Oh, bentar dulu. Iya, kita make sure masih berpikir positif dulu aja. Tapi ya nggak positif itu, men. Udah apa namanya, ngelempar loh itu, men. ranting. Iya, ngelempar ranting loh itu kan. Tapi mudah-mudahan ini sih tetap ketangkep. Yo, Ya ketangkep, Bang. Mas Seto langsung balik arah gitu kan, atau balik arah yang gitu mau kan. lari. Kita bertiga langsung, apa itu gitu kan, udah mau lari langsung, ya masa ya ini lah badan saya segini, kalian berdua masih kecil-kecil badannya, aku ditinggal sendiri lah, ya gimana rasanya toh, men. Bahaya nyata sih kalau Iya, takutnya tuh kalau ya nggak tahu di situ ada yang warga sekitar ada yang punya peliharaan anjing atau apa. ya kita masih berpikir positif dulu aja lah, berpikir positif dulu, tapi intinya itu bukan jatuh dari pohon, tapi kalau bagi saya dan tim Dilempar. lempar, Karena kita langsung refleks refleks. ke arahin sumber suara itu. Iya. Kalaupun itu ranting jatuh, ya nggak bakalan ke arah kita juga. Iya. Kan kalau gaya gravitasi kayak apa sih, dari atas kan jatuh mesti ke bawah, Iya, betul. nggak ke samping. Iya. Nah itu dilempar. Dan itu pun mau ya teman-teman, kita bikin part 1 dan part 2. Ya karena tempatnya luas gitu loh. Kemungkinan minggu depan kita akan explore ke part 2-nya yang di jalur lebih baik kanan, ternyata ambilnya yang ke kiri. Itu yang Itu artinya jangan ditiru. Lebih baik ke kanan, ya udah ke kanan aja. Itu. nah, itu. Kalau kita kan cari yang ekstrim. Ekstrim. Nah, untuk selanjutnya nanti part 2 kita akan yang di jalur kanan, yang naik itu kayaknya dulu gitu. Sama ini make sure yang tempat kita kemarin dilempar, part satunya kita. Iya, karena kita kan otomatis melewati, men. Iya. Karena Kita titik temunya tuh iya, ternyata titik temunya. di situ. Iya. Pokoknya dari kami tim Ghost PWS benar-benar mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman, Sih. para subscriber, para viewers, bantu subscribe, kami udah sangat senang sekali. Sama-sama kita ngebangin channel yang no gimmick, Iya, real apa adanya. kita mulai dari nol, men. Kita mulai dari nol, kita nggak punya alat apapun, kita alat sederhana, kita nggak punya GoPro. Tapi besok bakalan ada. Insya Allah kalau bantu sama juga. teman-teman, makanya kita open donatur. Donatur.
Yes. Open donatur bagi teman-teman yang sukarela seberapapun itu kita terima. Nanti link deskripsi untuk link donaturnya akan kita cantumin juga. Kita cantumin juga. Buat kita berkembangnya lebih baik, kualitas videonya juga lebih baik, untuk suara audionya juga lebih baik untuk kedepannya. Dan sesi untuk pengembangan channel kita tuh mau adain 3 seksi. Jadi eksplorasi, terus podcast yang ngobrol santai seperti ini, kita review video-video sebelumnya, terus pengalaman apa aja kita ceritain di situ, sama yang sesi uji nyali. Iya, Jadi nanti kan kita akan sesi uji nyalinya. Entah itu saya, entah itu Mas Seto, entah itu Mas Pulung, atau mamen-mamen yang mau gabung silakan. gabung buat uji nyali, kita welcome. DM aja. Nanti kita hubungi. Komen nanti kita follow up lagi. Iya. Komen pantengin terus teman-teman viewers. Tolong viewers yang nonton video ini di subscribe. Kita butuh bantuan kalian untuk mengembangkan channel kita, dan kita benar-benar berterima kasih kepada viewers kita. Videonya ditonton sampai ratusan loh, men. Wow. Tapi viewers kita masih 58, men. Oh nggak apa-apa, nanti kan kita Subscriber kita masih 58, men. berkembangnya kan kita Iya. sama-sama. Iya. Jadi para viewers, kita sangat mohon untuk bantuan subscribernya, untuk kita bisa lebih baik nanti ke depannya, untuk bisa lebih Proper lagi ya. iya, dan pokoknya intinya kita sangat berterima kasih sama kalian semua, teman-teman, bantu kami, support. Kita juga open donatur, nanti kita kasih rekeningnya aja, rekening nanti terserah teman-teman mau donatur berapa, kita sudah maksa kita terima. Yang itu sangat membantu. Dan itu sangat membantu buat kami, buat operasional kami juga, gitu. Karena kita mulai dari nol. Dan kita bangun channel yang real apa adanya. No Nggak gimmick. Wah saya anti banget. Gimmick kayak gitu. Yo apa ya? Buat ningkatin view mereka atau apa. Iya, Tapi kalau caranya kayak gitu juga salah. kurang. Nggak kurang, tapi salah. Iya. Tapi Curang ya. salah. Oke, teman-teman, mungkin video dari kami sekian dulu. Bila ada salah kata, bila ada salah ucap, bila ada salah tingkah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jangan lupa subscribe channel Bos PWS, like, komen, dan share, bantu kami untuk mengembangkan channel ini. Dari kami, tim Bos PWS mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios.